Katakan kanan kirinya, Anda luar biasa hari ini. Saya mau tanya ini Bapak Ibu, siapa yang punya jadwal puasa rutin tiap bulan? Puasa rutin loh ya. Siapa ya yang kadang puasa kadang tidak? Wah, puji Tuhan, ya ada yang jujur. Siapa yang tidak pernah puasa sama sekali? Ya Bapak Ibu, kalau puasa tujuannya apa sih kita? Memberi kesehatan. Wah, puasa mendatangkan kuasa. Ayo, yang Bu, supaya Tuhan berbelas kasihan menjawab seluruh doa kita. Ayo, yang lainnya. Yang sisi kanan ini kok suci-suci semua ya. Ini antara sudah mendapatkan jawaban Tuhan sama belum sama sekali. Tidak menjawab ya. Nah, tujuan puasa itu macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang terobosan ekonomi, ada yang untuk pemulihan keluarga, ada yang untuk mendapat kesembuhan. Tapi pertanyaannya bagi kita adalah, apakah ini tujuan puasa yang benar? Puasa itu bukan sekedar tidak makan atau tidak minum. Bukan sekedar menahan rasa lapar dan haus. Apakah puasa kita ini puasa yang palsu atau puasa yang sejati? Siang hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Puasa yang palsu dan yang sejati. Yesaya 58 ya, saya ambil dari situ ayat 1-7, nanti kita akan baca bertahap. Puasa palsu, nah sekarang kita bahasnya puasa palsu. Puasa palsu itu bagaimana? Puasa palsu itu puasa untuk kelancaran aktivitas sehari-hari diri sendiri. Yesaya 58 ayat 1-5. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkan masih terus mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Orang yang cari Tuhan, mengenal jalan Tuhan, ternyata bisa melenceng dari tujuan puasa. Puasa bisa menjadi puasa yang palsu. Ini bukan tidak mengenal Tuhan loh. Kita baca tadi kan, ini mengenal Tuhan. Ya, lihat tadi ayat yang kedua ya. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Loh, ini luar biasa bukan ya? Tetapi lihat ayat yang ketiga. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Setiap hari itu mereka mencari Tuhan, tetapi puasanya ini enggak berkenan. Karena apa? Karena puasanya itu hanya berdoa untuk kelancaran aktivitasnya diri sendiri. Kita ingat, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam untuk apa? Bukan untuk dirinya loh. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam untuk mendapatkan kekuatan menjalankan misinya menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kalau kita sekarang sedang berpuasa, terus misi kita ini hanya untuk diri, firman Tuhan mengatakan apa? Palsu loh, hati-hati. Musa juga berpuasa 40 hari 40 malam. Untuk apa Musa berpuasa 40 hari 40 malam? Keluaran 34 ayat yang ke-28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan berapa lama? 40 hari 40 malam lamanya. Terus dan tidak minum air, berarti dia sedang berpuasa. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman. Lihat, Musa, kalau tadi Yesus perjanjian baru, Musa perjanjian lama, 40 hari 40 malam, berpuasa, tidak makan, tidak minum. Untuk apa? Bukan untuk dirinya loh, bukan untuk dia sebagai bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Bukan, untuk apa? Ini loh, untuk menulis loh perjanjian. Nah ini datang perjanjiannya, tidurin. Kalau zaman sekarang mungkin bisa langsung gitu jadi perjanjiannya. Kalau dulu 40 hari 40 malam supaya dia bisa mendapatkan hikmat Tuhan, bisa mendapatkan kepekaan Tuhan sehingga dia bisa menuliskan loh itu pada batu. Supaya dia bisa mengerti kekuatannya Tuhan, hukumnya Tuhan yang harus dia berikan kepada bangsa Israel. Itu loh 40 hari 40 malam. Bagaimana dengan kita? Jadi pertanyaannya begini, kalau begitu Wester, kalau kita puasa tidak boleh bekerja? Boleh ya? Boleh. Karena apa? Karena bekerja itu kewajibannya manusia. Jangan salah kaprah. Seringkali kekristenan salah kaprah karena apa? Wah, aku harus berpuasa. Terus setelah itu pekerjaannya slow down, ya kan? Efektivitasnya menurun, slow down. Kamu kenapa kok turun? Kinerjanya kok menurun? Iya, poso aku. Loh sing nyuruh poso sapa? Jangan kita menjadikan puasa ini sebagai alasan kinerja kita turun. Itu enggak sesuai dengan Alkitab. Musa 40 hari 40 malam dia berhasil menuliskan 10 perintah Allah dalam loh batu. Itu bukan pekerjaan yang santai,
Bukan pekerjaan bisa disambi-sambi tidur. Tuhan ngantuk, Tuhan tak tidur. Ngukir gitu kan. Ngukir kan waktu itu kan ngukir dikit-dikit. Terus setelah itu kesel Tuhan, terus ya. Enggak selesai-selesai loh batunya. Ya. Justru kita puasa tetap kerja dengan tujuan apa? Agar mendapatkan kepekaan dari Tuhan. Agar dalam pekerjaan kita ini kita bisa menjadi saksinya. Bukan untuk kita ini diberkati dan diberkati. Jangan sampai kita Bapak Ibu sudah susah-susah payah menyediakan waktu puasa, tujuannya keliru, puasanya palsu. Berikutnya, puasa yang palsu adalah puasa untuk harga diri. Yesaya 58 ayat yang keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Koreksi ya bagi kehidupan kita ya, saya juga. Ketika kita berpuasa, kalau perilaku kita ini masih sama, masih senangnya ngomongkan orang, ngegosip, masih senangnya, ini loh mulut ini kalau enggak mengeluarkan gosip, gatel mulut ini. Terus kita ngaku kita hidup dalam puasa, tanda tanya besar. Percuma kita puasa kalau kita hanya terus menganggap puasa itu hanya rutinitas, ritual. Hati-hati, puasa kita puasa yang palsu. Puasa palsu yang berikutnya adalah puasa untuk dilihat orang lain. Yuk kita baca Yesaya 58 ayat yang kelima. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Loh ini Tuhan ngomong sendiri itu. Loh itu tas puasa yang kamu ngomong puasa itu. Itukah yang puasa yang seperti yang Tuhan kehendaki. Terus kita harus sedih atau kasih kain, tidur di abu. Terus kalau ketemu orang mukanya cemberut, terus oh kenapa kamu? Ya aku poso. Loh perjanjian baru Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang sakit ya, munafik loh. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka ini sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Sia-sia loh, palsu. Jangan sampai kita ini terbawa dengan arusnya dunia, ya kan? Kalau berpuasa kita bangga. Sudah berpuasa berapa hari? Oh, saya sudah 30 hari non-stop. Tetapi raut mukanya kelihatan, ya toh, kinerjanya menurun. Setelah puasa selesai, ini mulut masih gatel ngomongkan ke orang lain. Nah, terus sebulan puasa buat apa? Kalau itu tidak mengubah diri kita. Yuk, poin pertama ini, kalau puasa kita masih puasa yang palsu, puasa yang masih mementingkan kelancaran aktivitas diri, puasa yang untuk harga diri, untuk bisa dilihat orang, wow luar biasa. Ayo, tobat. Sekarang kita masuk poin yang terakhir, puasa sejati. Ya, hari ini saya tidak membahas macamnya puasa, tidak membahas menunya, ya gitu ya. Kapan-kapan aja ya. Puasa sejati itu apa? Puasa untuk yang berhati busuk, yang terikat dosa, yang teraniaya. Yesaya 58 ayat yang ke-6. Bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap. Jadi puasa itu untuk yang berhati busuk, yang masih terikat dosa. Itu loh tujuan puasa itu, supaya kita lepas, supaya engkau membuka, ya lihat ya, engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kalau Bapak Ibu puasa, ayo doakan diri Anda bebas dari dosa. Anda terikat dosa, dosa itu macam-macam. Doakan itu untuk diri Anda. Setelah itu doakan untuk orang lain yang memerdekakan, yang memerdekakan orang lain, yang teraniaya, yang kekurangan, itu doakan. Itu puasa. Puasa agar hidup kita ini berkenan. Beda dengan puasa palsu tadi yang fokusnya agar bisnis kita lancar, dengan aktivitas kita lancar. Tujuannya apa kalau puasa palsu? Ada kebanggaan diri. Kalau tujuannya puasa yang sejati adalah untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita berpuasa, pikirannya kita apa?
Bisa enggak kita berfokusnya itu untuk Tuhan, ini logika aku serahkan pada Tuhan. Ketika kita mulai menggumulkan puasa doa dengan kelemahan diri supaya Tuhan hilangkan, supaya Tuhan rubah, mujizat pasti terjadi. Puasa yang sejati berikutnya kita masuk ya. Puasa untuk mereka yang kekurangan. Yesaya 58 ayat yang ke-7a. Yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Puasa ini untuk mendoakan apa? Mendoakan orang yang kekurangan. Ayo doakan, kita doakan supaya orang-orang yang sudah lama gak gereja bisa kembali. Loh, itu puasa yang benar. Yang terakhir, puasa yang sejati adalah puasa untuk saudara sendiri. Yesaya 58 ayat yang ke-7b. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kita ini Bapak Ibu seringkali maunya cari nama di luar, ya kan? Nama kita kalau di luar agung. Wah, luar biasa pelayanannya di luar, di sini, di sana, di sini, di sana ya. Nyumbang sini sana, nyumbang sini sana, nyumbang sini sana. Ternyata keluarga sini masih ada yang membutuhkan, yang ada yang kekurangan, tetapi kita lalai. Firman Tuhan jelas. Jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara, orang tua, sudahkah mereka percaya Yesus? Mungkin saudara kita ada yang jatuh dalam dosa. Saya juga punya orang tua yang harus saya doakan. Saya punya saudara yang harus saya doakan. Dulu melayani Tuhan rajin, karena pergaulan yang tidak karu-karuan, mereka tidak ke gereja, sekarang tidak melayani. Puasanya untuk siapa? Untuk saudara. Jangan hilang dari saudaramu. Ayo, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini sebuah patokan yang kita bisa pakai. Firman Tuhan singkat tentang puasa. Mengajarkan kita bagaimana kita melakukan puasa yang sejati, bukan puasa yang palsu. Ayo fokus. Puasa kita ini untuk apa? Untuk kemuliaan namanya Tuhan. Fokus agar kita ini bisa menjalankan misinya Tuhan. Fokus agar apa? Agar banyak jiwa ini diselamatkan. Itu puasa yang sejati.